Assalamualaikum semuanya. Di sini saya Ismi Reza Muhammad dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang akan membahas materi mengenai persamaan dan perbedaan institusi sosial dalam berbagai kelompok etnik di Indonesia. Ya, sebelum itu, gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Ya, langsung saja ke materi. Di sini kita akan membahas tentang 4 materi. Yang pertama, institusi sosial, kedua, kelompok etnik di Indonesia, ketiga, unsur kebudayaan, dan keempat, persamaan dan perbedaan institusi sosial dalam berbagai etnik di Indonesia. Ya, teman-teman, di sini apakah ada yang tahu apa sih institusi sosial itu? Ya, institusi sosial adalah satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Jadi, suatu kelompok yang bentuk organisasinya tersusun dari pola-pola kelakuan, kebiasaan, peran-peran, relasi, atau hubungan yang dapat mengikat tercapainya kebutuhan sosial dasar yang dapat dijadikan landasan dalam institusi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri institusi sosial. Institusi sosial memiliki 6 ciri. Yang pertama, institusi sosial memiliki ideologi sendiri. Maksudnya, institusi sosial merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lalu yang kedua, memiliki usia yang lebih panjang daripada orang-orang yang membentuknya. Di sini maksudnya adalah bahwa suatu norma, adat istiadat, dan tata kelakuan baru akan menjadi lembaga sosial setelah melalui proses yang membutuhkan relatif lama. Ciri yang ketiga adalah memiliki satu atau beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut dimaksudkan agar apa yang dibutuhkan oleh manusia dapat terpenuhi. Contohnya dalam lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan serta mengajarkan berbagai cara hidup dan perilaku yang lebih baik agar mampu menghadapi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lalu ciri yang keempat yaitu memiliki alat-alat perlengkapan untuk mencapai tujuannya. Alat-alat perlengkapan itu misalnya mesin, peralatan, gedung atau bangunan, dan lain-lain. Ciri yang kelima, memiliki simbol sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga sosial yang bersangkutan. Lambang-lambang untuk setiap lembaga sosial itu tidak sama. Terus, ciri yang terakhir, memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya, untuk merumuskan tujuan dalam institusi sosial, tata tertib yang berlaku dan lain-lain dari lembaga sosial bersangkutan. Tradisi itu sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, gimana? Apakah kalian paham? Semoga masih paham ya. Lalu, pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok etnik di Indonesia. Etnik atau suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Menurut Kunchoro Ringrat, jadi kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Bisa kita simpulkan bahwa suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Selanjutnya, ini ada beberapa kelompok etnik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada etnik Dayak, etnik Ambon, Jawa, dan lain-lain, dan kalian bisa menyebutkannya sendiri. Lalu selanjutnya adalah unsur kebudayaan. Nah, kebudayaan memiliki unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri dari kebudayaan masing-masing. Di dalam buku pengantar antropologi Kunchoro Ringrat, unsur-unsur budaya itu ada 7. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau beradaptasi akan budaya. Jadi, sederhananya adalah bahasa adalah sebuah omongan atau saat kita berbicara. Lalu yang kedua ada sistem pengetahuan.
yaitu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam di sekitarnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Lalu yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Lalu yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Maksudnya adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah. Lalu yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Maksudnya adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keenam, sistem religi yang diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang dibutuhkan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Lalu yang terakhir, kesenian secara sederhana diartikan sebagai segala hasrat manusia akan keindahan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis persamaan dan perbedaan institusi sosial dalam berbagai kelompok etnik yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan mengambil dari dua contoh etnik, yaitu yang pertama etnik Jawa dan kedua etnik Ambon. Ya, kalian pasti tahu lah etnik Jawa dan etnik Ambon. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menganalisis persamaan dan perbedaannya itu? Nah, cara untuk menganalisis perbedaan dan persamaannya itu kita bisa menggunakan dari 7 unsur kebudayaan yang tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk melihat persamaan dan perbedaan dari kedua etnik tersebut. Yang pertama, dari unsur yaitu unsur kebudayaan dari bahasa. Nah, bahasa yang dipakai etnik Jawa itu kan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dan bahasa yang digunakan etnik Ambon yaitu Melayu Ambon. Lalu yang kedua, sistem religinya. Di etnik Jawa mayoritas itu Muslim, dan sedangkan di Ambon itu mayoritas Kristen. Lalu yang ketiga, sistem pengetahuan. Pada etnik Jawa pengetahuannya banyakkan penggunaan teknik persawahan, di mana profesinya juga didukung menjadi petani ataupun nelayan. Sedangkan yang untuk Ambon, sistem pengetahuannya itu juga teknik persawahan, dan sistem mata pencahariannya juga kebanyakan di ladang atau petani. Lalu untuk sistem teknologi dan peralatannya, di Jawa itu terkenal dengan rumah joglo atau limasan, sedangkan di Ambon ada soa atau rumah khas Ambon. Lalu ada kesenian salah satu Jawa yang paling menonjol yaitu wayang, sedangkan di Ambon itu bambu gila. Lalu ada sistem kemasyarakatan, lalu di Jawa patrilineal dan di Ambon juga patrilineal. Nah, dari ketujuh tadi kita bisa lihat mana saja yang sama dan mana saja yang berbeda, dan di situ kita bisa mengetahui apa saja yang berbeda dan sama dari etnik Jawa dan Ambon. Nah, kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mengetahui persamaan dan perbedaan institusi sosial pada etnik yang ada di Indonesia dengan mengetahui unsur kebudayaan pada setiap kebudayaan yang berada di daerah. Pasti mempunyai perbedaan dan berbagai unsur kebudayaan tersebut. Lalu di sini saya akan memberikan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah membentuk kelompok 4-5 orang dan mencari serta menganalisis persamaan dan perbedaan etnik yang ada di Indonesia berdasarkan institusi sosialnya, dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster, kemudian silakan di-upload di YouTube. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya berguna ya. Terima kasih.